Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem transaksi digital dan financial technology atau yang sering kita sebut dengan fintech. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas manusia sudah mulai beralih ke sistem digital. Hal ini juga terjadi dalam bidang keuangan. Jika dulu masyarakat lebih sering melakukan transaksi secara langsung menggunakan uang tunai atau cash, sekarang banyak orang yang lebih memilih melakukan transaksi secara online melalui aplikasi atau platform digital. Perubahan ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Saat ini masyarakat cenderung menginginkan transaksi yang lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke bank atau ke tempat tertentu. Dari perkembangan inilah kemudian muncul yang disebut dengan financial technology atau fintech. Fintech merupakan inovasi teknologi yang digunakan untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem komputer. Dengan adanya fintech, berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara digital melalui perangkat seperti smartphone ataupun komputer. Transformasi digital dapat dalam sektor keuangan memiliki beberapa peran yang sangat penting. Yang pertama adalah untuk meningkatnya standarisasi dalam proses keuangan. Dengan adanya sistem teknologi yang terintegrasi, proses pengolahan data keuangan menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi sehingga memudahkan pengelolaan informasinya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan otomatisasi proses keuangan. Banyak aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi. Contohnya seperti pengiriman uang, pembuatan faktur, hingga proses verifikasi identitas pelanggan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kecepatan dalam pengolahan data dan pengambilan keputusannya. Dengan adanya teknologi seperti big data dan machine learning, perusahaan dapat melakukan analisis data dengan lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini tentunya membantu perusahaan dalam membuat perancangan keuangan yang lebih baik juga. Nah, selain itu, digitalisasi juga mampu meningkatkan pengalaman pelanggan karena layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis fintech-nya yang saat ini berkembang di kalangan masyarakat. Jenis yang pertama itu adalah payment system atau sistem pembayaran digital. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai, misalnya melalui kartu debit, kartu kredit, e-money, ataupun dompet digital. Jenis yang kedua adalah digital banking, yaitu layanan perbankan yang dapat diakses secara online seperti ATM, internet banking, mobile banking, SMS banking, maupun layanan perbankan digital lainnya. Dengan adanya digital banking, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor banknya. Jenis yang ketiga adalah online insurance, yaitu layanan asuransi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam membeli dan mengelola produk asuransi. Jenis berikutnya adalah peer-to-peer lending. Layanan ini merupakan platform yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin memberikan pinjaman melalui sistem digital. Selain itu, terdapat juga crowdfunding, yaitu metode pengumpulan dana melalui internet yang biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, proyek bisnis, maupun investasi tertentu. Dalam sistem crowdfunding,
banyak orang dapat memberikan dana secara bersama-sama untuk membantu suatu tujuan. Dalam praktiknya, proses transaksi digital biasanya dimulai ketika konsumen menggunakan platform pembayaran digital untuk melakukan transaksi. Selain itu, konsumen memilih metode pembayaran yang sedia, misalnya transfer bank, kartu kredit, ataupun dompet digital. Selanjutnya, konsumen akan mengisi data transaksi melalui sistem yang tersedia. Sistem kemudian akan mengirim informasi transaksi pada bank untuk dilakukan proses verifikasi. Setelah bank memberikan konfirmasi, maka transaksi tersebut dapat diselesaikan dengan sukses. Proses ini menunjukkan bahwa teknologi mampu membuat sistem transaksi menjadi jauh lebih cepat dalam praktis dibandingkan dengan metode transaksi konvensional. Namun demikian, perkembangan fintech juga memiliki beberapa potensi risiko. Salah satunya yaitu risiko keamanan datanya. Dalam transaksi digital, terdapat kemungkinan terjadinya pencurian data atau penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat juga risiko kejahatan cyber atau cybercrime, misalnya pencurian data saat konsumen menggunakan jaringan internet yang tidak aman. Ada juga kemungkinan kegagalannya transaksi yang dapat menyebabkan dana sudah terpotong tetapi transaksi tersebut juga belum berhasil. Oleh karena itu, diperlukannya sistem keamanan yang lebih kuat serta regulasi yang jelas dari pemerintah agar perkembangan fintech tetap aman dan dapat memberikan perlindungan bagi para konsumennya. Di sisi lain, fintech juga memberikan banyak manfaatnya bagi masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, mengurangi biaya transaksi, serta memberikan peluang pembiayaan bagi pelaku usaha dan UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Selain itu, fintech juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Dalam era revolusi industri 4.0, fintech menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan ekonomi digital. Berbagai teknologi modern seperti artificial intelligence, blockchain, big data, cloud computing, and Internet of Things mulai digunakan untuk menciptakan berbagai inovasi dalam layanan keuangannya. Dengan adanya teknologi tersebut, layanan keuangan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Nah, sebagai kesimpulannya, financial technology atau fintech merupakan inovasi teknologi di bidang keuangan yang membawa banyak perubahan dalam sistem transaksi dan layanan keuangan. Fintech juga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi serta meningkatkan efisiensi dalam sektor keuangan. Namun demikian, perkembangan fintech juga perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang lebih baik juga serta regulasi yang jelas agar dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakatnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem transaksi digital dan finansial teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.